Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Ainun Inayatun dengan stambuk A111200055. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas ilmu kealaman dasar oleh dosen Ibu Rafika, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama itu ada materi struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra, dan yang materi kedua itu ada alam fikir manusia dan perkembangannya. Pada bagian pertama yaitu bagaimana sih awal bumi terbentuk. Awalnya bumi hanya berupa bola pijar panas dengan suhu mencapai 4000 derajat Celcius yang disebabkan oleh perputaran bumi dan gas yang menyelubungi bumi. Suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan. Seiring berjalannya waktu, bagian permukaan bumi mulai mendingin. Proses pendinginan itu membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau listosfer. Lapisan luar bumi terus bergerak yang menyebabkan daratan serta samudera juga ikut bergerak, yang akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Setidaknya terdapat 5 teori yang menjelaskan bagaimana benua dan samudera dapat terbentuk. Di antaranya yaitu yang pertama ada teori Laplace, yang kedua ada teori planetesimal hypothesis, yang kedua ada teori tidal, yang keempat ada teori Weizsäcker, dan yang kelima ada teori Kuiper. Terus benua dan samudra. Benua atau kontinen adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Benua dikelompokkan berdasarkan konvensi atau kesepakatan. Dibandingkan standar baku, benua terbagi menjadi 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu dari berukuran terbesar hingga terkecil. Dalam ilmu geologi, benua meliputi kerak benua yang ditemukan di lempeng benua, yang juga meliputi fragmen benua seperti Madagaskar yang biasanya tidak dianggap sebagai benua. Beberapa benua geologis merupakan wilayah benua yang tenggelam di bawah air laut seperti Selandia. Dahulu, bumi kita hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Benua tersebut pecah menjadi 2 benua besar, yaitu Laurasia bagian utara serta Gondwana sebelah selatan. Bagian barat benua Laurasia yang bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana membentuk benua Amerika Utara. Kemudian wilayah Eurasia menjadi benua Eropa, Asia. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat membentuk benua Amerika Selatan. Benua Gondwana yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Kemudian bergerak kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India. Satu bagian lagi terpecah menjadi 2, yaitu Antartika yang terbentuk dari pecahan benua yang mengapung ke arah selatan, dan benua Australia yang terbentuk dari pecahan yang bergerak ke arah timur. Terus samudra. Sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu terjadi perubahan bentuk permukaan bumi akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik. Debu tersebut menghalangi sinar matahari masuk ke bumi, sehingga uap air yang menumpuk di atmosfer terkondensasi sehingga terjadilah hujan. Perubahan bentuk permukaan bumi membuat air hujan mengisi cekungan-cekungan yang ada di bumi dan terbentuklah samudra. Selanjutnya, materi yang kedua adalah alam fikir manusia dan perkembangannya. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar, dengan akal sehat serta nuraninya, memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, memanfaatkan akal budi dengan rasa ingin tahu, berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia.
beberapa kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana. Yang kedua, manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan indranya. Yang keempat, manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Selanjutnya, sifat keingintahuan manusia. Binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang. Perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan apa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana, kemudian kenapa. Selanjutnya ada perkembangan fisik manusia. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks. Kedua, mengadakan metabolisme atau penyusunan dan pembongkaran zat. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir ada berinteraksi dengan lingkungan. Lain daripada itu, perkembangan sifat dan pikir manusia juga ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada masa bayi, yaitu dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Disebut sebagai periode sensomotorik, dan perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat, mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan mengikatkan diri pada orang lain. Yang kedua ada masa kanak-kanak, yaitu 3 sampai 5 tahun. Disebut sebagai periode praoperasional, juga masa bertanya karena rasa keingintahuan anak sangat besar. Anak sudah memiliki keterampilan berbahasa lisan dengan menggunakan lambang-lambang. Yang ketiga ada masa sekolah, 6 sampai 12 tahun. Disebut sebagai periode operasional nyata, yang ditandai dengan keaktifan anak karena perkembangan fisik dan motorik yang baik, serta perkembangan emosional yang baik, atau masa tenang. Perolehan pengetahuannya masih dengan induksi dibarengi penalaran dan logika. Yang keempat ada masa remaja, yaitu di umur 13 sampai 20 tahun. Disebut sebagai masa konflik, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa, mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal belum mampu menggunakan nalar serta berhipotesis. Terus yang terakhir ada masa dewasa, yaitu umur kurang lebih 20 tahun, yang dimana masa dewasa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilakunya dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Selanjutnya pada bagian yang pertama ada sejarah pengetahuan manusia tahap teologi atau fiktif. Pada tahap teologi atau fiktif, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab dari berbagai hal dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Pada tahap ini, orang-orang mempunyai anggapan bahwa setiap gejala dan peristiwa dikuasai dan diatur oleh para dewa atau kekuatan gaib lainnya. Nah, bentuk cara berpikir pada tahap teologi atau fiktif ini, yang pertama ada animisme, yang menganggap bahwa semua hal memiliki hidup, jiwa, kemauan, dan tindakan dari dirinya sendiri, seperti mempercayai benda keramat. Yang kedua, politisme, yakni meyakini adanya lebih dari satu roh atau Tuhan. Yang ketiga, monotisme, yaitu meyakini satu roh atau Tuhan. Yang kedua ada tahap filsafat, metafisika, atau abstrak. Tahap filsafat, metafisika, atau abstrak merupakan tahap di mana manusia mencapai sebab utama dan tujuan akhir tanpa menyandarkan diri terhadap kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, tetapi pada akalnya sendiri atau dengan logika. Segala hal dimaknai secara logis dan dogma agama pun ditinggalkan. Mulai saat ini kemampuan akal budi mulai dikembangkan. Yang ketiga ada tahap positif atau ilmiah real. Pada tahap ini manusia tidak lagi berpikir secara a priori, tetapi harus dilandasi dengan observasi yang ketat dan teliti. Kalau sebelumnya manusia hanya meyakini akan keberadaan sesuatu secara konsep, maka pada tahap ini diperlukan penelitian untuk membuktikannya secara nyata, bukan hanya perkiraan dan perhitungan semata.
Bagian selanjutnya ada perkembangan pengetahuan manusia. Yang pertama ada zaman purba. Alat dari batu, masa bercocok tanam, dan berternak merupakan pengalaman dan kemampuan untuk mengamati alam sekitar, pengetahuan yang diperoleh sampai zaman Babilonia. Yang kedua ada zaman Yunani. Terdapat beberapa pakar yang penemuannya sangat berpengaruh hingga saat ini. Pakar tersebut salah satunya adalah Thales 624-548 menyatakan bahwa bintang mengeluarkan sinar, bulan memantulkan cahaya matahari. Yang ketiga ada zaman pertengahan. Dikembangkan metode eksperimen menyangkut bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia dan biologi, penulisan bilangan Arab dan desimal memunculkan ilmu aljabar. Dan yang terakhir ada zaman modern. Banyak penemuan yang mengubah pola pikir yang dibantu dengan alat yang lebih baik, seperti perubahan yang radikal, geosentrisme ke heliosentrisme oleh Copernicus dan didukung oleh Galileo dan sebagainya. Itulah pemaparan materi dari saya tadi. Maaf jika banyak kesalahan kata atau penyebutan atau kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.